Saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, saya menghimbau untuk kita semua yang membawa handphone bisa mematikan, mengecek apakah handphonenya sudah dimatikan, sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah nanti. Terima kasih. Kita mempersiapkan diri kita masuk hadirat Tuhan, kita menyanyikan pujian, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian pertama kita. Pujian pertama kita 203, Bunga Bakung di Lembah, untuk yang bahasa Indonesia. 203, Bunga Bakung di Lembah untuk bahasa Indonesia. Namun jika yang bisa berbahasa Inggris, kita menyanyikan pujian nomor 91 dalam bahasa Inggris atau 203 dalam bahasa Indonesia. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's all my grief has taken, and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here. Why I live by faith and do His blessed will.
A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With his manna, my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory, I'll see his blessed face, where relief of the land shall ever roam. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa pembuka. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami, namun juga adalah sahabat kami, sahabat terbaik yang telah mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapa, kami datang lagi di hadapan-Mu dengan segala rasa syukur kami, karena Engkau telah memelihara hidup kami. Bahkan di hari perhentian ini, kami bisa datang menghadap Engkau untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sabda-Mu. Bapa, sebelum kami datang di hadapan-Mu, kami memohon Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan, baik dari pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Dan melalui darah Tuhan Yesus Kristus, semua dosa kami dihapuskan. Dan kami bisa datang di hadapan-Mu dengan tangan yang bersih dan hati yang suci. Kami menyerahkan ibadah ini Bapa dari awal sampai akhirnya, dan kiranya hanya nama-Mu saja dimuliakan dan ditinggikan hari ini. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan dosa dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 17. Kisah Para Rasul 12 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Kita akan membaca secara bertanggapan. Ayat 13 saya akan membacanya, 14 saudara-saudari, begitu selanjutnya sampai ayat 17, ayat yang terakhir, kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 12, 13 sampai 17. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membukakan pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang sama-sama
Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan tentang bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan, bahkan mewartakan firman Tuhan. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian 256. 257. Pujian nomor 257. Untuk yang belum tahu, nanti kita akan menyanyikan bait pertama, kemudian ref, dan kemudian bait pertama lagi, bait kedua ref, bait kedua lagi, bait ketiga ref, bait ketiga lagi, dan nanti ada prelude-nya yang terakhir dua bagian. Jadi kita akan belajar, mungkin ada sebagian belum familiar dengan lagu ini, kita akan menyanyikan lagu ini. Kenal Yesus, jantungku senang di dalamnya. Hidup manis laku diubah, jauh dari dosa jantungku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata di dalam Yesus, jantungku senanglah. Kenal Yesus, jantungku senang di dalamnya. Hidup manis laku diubah, jauh dari dosa jantungku senanglah. Bait kedua, hidup baru sungguh ku senang di dalamnya. Lebih manis laku diselamatkan olehnya, jantungku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata di dalam Yesus, jantungku senanglah. Hidup baru sungguh ku senang di dalamnya. Lebih manis laku diselamatkan olehnya, jantungku senanglah. Ya tebusku, jantungku senang di dalamnya. Hidup manis laku berjalan menuju sorga, jantungku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata di dalam Yesus, jantungku senanglah. Ya tebusku, jantungku senang di dalamnya. Hidup manis laku berjalan menuju sorga, jantungku senanglah. Jantungku senanglah, jantungku senanglah. Pujian yang indah, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, hidup kita pasti akan berbahagia. Mari kita membuka ayat warta kita untuk menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan minggu ini kita akan hafalkan dalam bahasa Indonesia 3 kali, kemudian dalam bahasa Inggris kita akan coba dalam 1 kali saja. Kita mulai, 1, 2, 3.
2 Raja-Raja pasal 4 ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Katanya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 43. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 43. Tetapi pelayannya kata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Bahasa Inggris, 1, 2, 3. 2 Kings chapter 4 verse 43. And his servitor said, what should I say in this before 100 men? He said again, give the people that they may eat, for thus said the Lord, they shall eat and shall live thereof. Kita bersyukur atas ayat hafalan kita minggu ini. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja. Tolong simak baik-baik jadwal pelayanan minggu yang akan datang sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Lalu yang pertama, minggu depan akan diadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Jadi untuk jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau reafirmasi iman bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan Tuhan minggu depan. Yang kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab telah dimulai awal bulan. Namun jika jemaat atau saudara-saudara ada yang masih ingin dibaptis atau reafirmasi iman, baptis anak atau pindah anggota, diharapkan bisa mendaftarkan diri dan mengikuti kelas ini. Dan yang ketiga, kita terus bersukacita dan bersyukur untuk pimpinan Tuhan bahwa bukan hanya ibadah di sini tapi ibadah di rumah masing-masing untuk orang-orang tua yang tidak bisa beribadah. Kita berharap semua kepala keluarga bisa memimpin anak-anaknya bahkan keluarganya untuk bisa menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Dan karena kita sudah berjalan cukup lama ibadah tatap muka, saya menghimbau sekali lagi, beritahukan teman-teman, sahabat, kerabat yang di bawah 60 tahun agar bisa beribadah di tempat ini. Yang kelima, pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak juga sudah diupload di YouTube, bisa dilihat dan kepala keluarga bisa menyetelkan untuk anak-anak. Dan yang keenam, kita terus berdoa untuk TK Kristen Kalvari dan SD Kristen Kalvari supaya anak-anak, guru sehat dan orang tua juga sehat. Dan kita juga doakan supaya bulan depan pendaftaran siswa-siswa baru juga akan dibuka. Kita doakan semua ini supaya Tuhan bisa menolong kita. Dan apakah ada di antara kita yang pertama kali hadir? Jika ada, bisa bangkit berdiri. Jika tidak ada, mari kita mempersiapkan diri untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam persembahan. Kita akan menyanyikan pujian 384. Pujian 384. Turunkan hujan berkat-Mu. Turunkan
Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Bait keempat, bangkit berdiri. Turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus. Ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Kita menyanyikan doksologi. Puji Allah, sumber berkat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sekali lagi bersyukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini, di mana Engkau memberikan kesempatan kami yang paling berharga untuk bisa memberikan persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang terima ya Bapa persembahan kami ini, karena kami tahu segala berkat yang kami yang ada di dalam hidup kami, Engkau yang telah berikan kepada kami. Dan kiranya Engkau juga menolong untuk pengurus gereja bisa mengelola uang ini dengan baik. Dan kiranya Engkau sesuai janji firman-Mu, Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu. Dan hari ini kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Doa pengembalaan akan dibawakan oleh Bapak Gembala Guru Injil Peter Yoksan, dan nanti khotbah akan dibawakan oleh Saudara Rudikus dengan tema rendah di mata manusia, berharga di mata Tuhan.
Dari Kisah Rasul 12, 13 sampai yang ke-17. Kepada hamba-hambanya, kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali bersatu dalam doa. Waktu kita berlutut, terlebih dahulu kita mau memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita mohon darah Yesus menghapus dosa kita, dan Tuhan memberikan kita kekuatan agar kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang bertahta di tahta yang maha tinggi, Allah yang disembah oleh malaikat-malaikat yang kudus, dan Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan, kami puji pada pagi ini. Ya Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami berterima kasih karena kami masih bisa bernafas dalam hidup kami yang pendek di muka bumi. Bahkan kami telah Engkau himpun di ruang kebaktian ini. Semua ini karena anugerah-Mu, karena pemberian-Mu, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Ya Bapa, kami sadar kami orang berdosa menghampiri Engkau Allah yang kudus. Kami tidak layak untuk datang kepadamu, apalagi membuka mulut kami di hadapan Engkau. Tetapi kami bersyukur Engkau telah memberikan kami pengantara Putra-Mu Tuhan Yesus, yang adalah Allah sejati, tetapi rela menjadi manusia sejati sekaligus masih Allah sejati, hanya untuk mewakili kami manusia, menjalankan semua hukum-hukum-Mu. Bahkan Tuhan Yesus rela mati untuk dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dengan darah-Nya yang kudus, dosa seluruh manusia dapat dihapus. Teristimewa kami yang saat ini datang mohon pengampunan dosa. Kami mengaku ya Bapa, kami telah berdosa di dalam pikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami yang telah berdosa bukan hanya kepada manusia, tetapi terlebih lagi kepada Engkau. Mohon ya Bapa, hapuskanlah semua pelanggaran kami. Dan pada saat yang sama kami mohon agar Roh Kudus menaungi kami, mengurapi kami, agar kami dapat menerima firman-Mu yang memberikan kami kekuatan hidup yang kekal untuk bersaksi untuk Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya Bapa, kami hidup di dunia yang sudah berdosa, yang sudah Engkau kutuk, Engkau hakimi, Engkau hukum, di mana kami melihat begitu banyak kejahatan-kejahatan yang semakin merajalela sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kami bersyukur ya Bapa, Tuhan Yesus yang sudah mati mengalahkan maut, Ia sudah bangkit dari kematian. Ia telah menampakkan diri kepada para murid, dan Ia juga menampakkan diri secara rohani kepada kami yang sudah percaya Yesus. Sehingga kami yang masih harus Engkau utus untuk tinggal di bumi, bisa menjadi saksi untuk keluarga-keluarga kami, baik itu ayah kami, ibu kami, suami kami, istri kami, dan kawan-kawan kami, dan juga semua orang yang di kampung kami yang belum percaya Yesus. Tolonglah ya Bapa, jadikanlah kami sebagai juru bicara yang menyampaikan Injil Tuhan Yesus, kabar gembira dari Tuhan Yesus, supaya mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya Bapa, kami saat ini menyerahkan hidup kami, kiranya Engkau berkenan memakai kami,
Kami menyerahkan yang masih belajar di sekolah, khususnya mereka yang sudah menghadapi ulangan umum ataupun yang sedang menghadapi yaitu ujian akhir tengah semester. Tolonglah mereka, walaupun ada kesulitan belajar secara jarak jauh, tetapi ya Bapa, Roh-Mu yang kudus, firman-Mu memberikan orang tua mereka dan mereka yang belajar semangat untuk belajar lebih lanjut. Bukan hanya ilmu, tetapi juga belajar firman-Mu melalui video-video yang sudah disediakan oleh gerejamu di channel gereja. Ya Bapak, kami juga mau menjadi anak-anak yang dapat berbakti kepada Engkau, yang taat kepada Engkau, sekaligus menjadi pelajar-pelajar yang baik. Di antara kami Bapak, ada yang sedang bergumul dalam masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Dan seperti yang kami baca di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Engkau yang Maha Kuasa bisa menolong setiap manusia dalam problema kehidupan apapun kalau kami datang kepadamu. Sekarang kami sujud di hadapan Engkau, berdoa. Engkau tahu semua pergumulan kami. Kami serahkan ya Bapa, supaya Engkaulah yang menjadi penolong kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gerejamu ini, supaya di masa pandemik ini tetap dapat melayani Engkau, bahkan tetap dapat memberitakan Injil dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang bersekolah minggu di kelas, dan juga orang tua yang berusia lanjut juga berkebaktian khusus di kelas. Kiranya Engkau menolong. Bahkan keluarga-keluarga di rumah yang menggunakan rekaman kebaktian umum untuk kebaktian keluarga, Engkau juga mencurahkan berkat rohani-Mu, supaya kerohanian kami tidak stagnan, tapi bisa bertumbuh dan bersukacita di tengah-tengah dunia yang berduka cita ini. Ya Bapa, kami juga bersyukur untuk kelas pengetahuan dasar Alkitab yang sudah dimulai sejak awal bulan ini. Kami serahkan mereka yang belajar, kiranya dengan pelajaran ini mereka lebih mengenal firman-Mu. Demikian juga untuk kelas pembinaan pranikah, Engkau juga memakai dengan firman-Mu dijadikan dasar rumah tangga yang bukan hanya sekedar rumah tangga biasa, tetapi seperti rumah tangga di dalam Alkitab yang seluruh keluarganya bisa Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk pelayanan-Mu, baik di sini, di Kuburaya, maupun di Siantan, yang pada pagi hari ini juga mereka sedang berkebaktian. Kami juga bersyukur untuk kebaktian matahari terbenam dan kebaktian petang di Siantan. Walaupun ada pandemik, tidak pernah berhenti satu kali pun. Kiranya yang tidak bisa berkebaktian pagi, mereka bisa datang ke kebaktian matahari terbenam. Mereka tetap dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, saat ini kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami melihat grafik dari COVID, bahkan kota Pontianak bukannya menurun ataupun berkurang, tetapi semakin banyak orang yang terkena virus COVID. Ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada Indonesia, supaya masyarakat dan aparat bisa hidup secara disiplin. Dan kami juga berdoa, mohon perlindungan-Mu kepada semua anak-Mu. Jagalah kami waktu kami keluar masuk, supaya kami tetap waspada dan sesuai dengan firman-Mu. Engkau berjanji tidak akan ada satu rambut kami yang lepas dari kepala kami kalau bukan izin dari Engkau. Dan kami juga percaya virus ini pun tidak akan menyerang kami kalau bukan atas izin kami, sehingga kami menjadi orang yang bijaksana, bukan hanya menjalankan protokol kesehatan, tetapi juga hidup dengan sehat secara rohani dan jasmani di hadapan Engkau. Ya Bapa, kami serahkan juga untuk kebaktian pada pagi ini. Sebentar lagi kami akan
membuka telinga kami. Kami mohon Roh Kudus juga membuka lubuk jantung kami. Jadikanlah lubuk jantung kami sebagai tanah yang subur. Ketika firman-Mu diberitakan oleh saudara Rudi, firman-Mu sebagai benih yang akan bertumbuh, menghasilkan buah bahkan sampai 100 kali lipat. Buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Ya Bapa, kami serahkan semua doa ini dengan ucapan syukur hanya dalam satu nama, yaitu nama Putra-Mu yang telah menjadi juru selamat kami, yang telah mati untuk kami, yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan-Mu, yang segera akan datang menjadi Raja segala raja. Di dalam namanya saja Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat datang ke hadapan Tuhan. Bukan hanya kita menyembah Tuhan dengan puji-pujian, menyembah Tuhan dengan persembahan, dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, tema khotbah pada hari ini yaitu rendah di mata manusia, tapi berharga di mata Tuhan. Kita belajar dari hal-hal yang kecil. Kita belajar dari seorang budak perempuan yang bernama Rode. Di masa pandemik ini, kita memang tidak mempunyai kontribusi yang banyak untuk menyumbang pikiran kita untuk vaksin ataupun obat-obatan. Tetapi sebagai warga negara yang baik, sebagai manusia yang taat kepada hukum pemerintah, yaitu yang berasal dari Tuhan, kita harus ikut dengan protokol kesehatan. Hal-hal yang kecil dapat kita lakukan, seperti kita memakai masker dan mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Inilah hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan untuk mencapai hal-hal yang besar. Nah, kita melihat pada zaman Tuhan Yesus, ya, sampai sekarang orang Kristen banyak mengalami penganiayaan. Dari semenjak Tuhan Yesus masih melayani di muka bumi ini sampai sekarang. Nah, pada zaman Tuhan Yesus kalau kita melihat, bukan saja dari orang-orang Yahudi itu sendiri, nah, yang menganiaya orang Kristen, tetapi dari kekaisaran Roma yang mau membumi hanguskan orang-orang Kristen. Ini terjadi kalau kita melihat pada tahun Tuhan yang ke-70, di mana Jenderal Titus itu menghancurkan bait Allah. Dan juga kalau kita melihat banyak kaisar-kaisar Roma seperti Kaisar Nero yang mengkambing hitamkan orang Kristen, sehingga orang Kristen itu dibenci oleh orang-orang. Nah, dan kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-17, saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17. Dikatakan di sini, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka iri hati. Nah, kalau kita melihat dan kita baca, dikarenakan iri hati dari para pemimpin orang Yahudi yang disingkat oleh gembala sidang kita dengan TAI, mereka itu iri dengan orang-orang Kristen, terutama iri kepada para rasul, di mana para rasul sekali berkhotbah banyak orang bertobat dan mengikuti para rasul, sehingga ada orang Yahudi yang diperkamarkan oleh TAI tadi mereka tinggalkan, sehingga sumber keuangan mereka, sumber daya mereka berkurang dan mereka iri kepada para rasul. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, mereka iri dan mereka bertindak keras terhadap para rasul. Kalau kita membaca dari Kisah Rasul pasal 5 ayat ke-18, kita melihat mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Mereka menangkap karena mereka mempunyai kuasa, mereka mempunyai power untuk menangkap para rasul. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, kalau kita membaca
ayat selanjutnya, oleh pertolongan Tuhan melalui malaikat Tuhan, para rasul ini bebas dan tidak dipenjara untuk saat itu. Nah, kalau kita melihat, kalau kita baca lagi, hal ini membuktikan bahwa pelayanan dari para rasul itu ya disertai oleh Tuhan. Kalau kita melihat pelayanan gereja, pelayanan para hamba Tuhan, kalau mereka gagal, artinya mereka tidak disertai Tuhan. Kalau mereka berhasil dalam pelayanan, artinya mereka itu disertai oleh Tuhan. Nah, kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, kalau kita melihat kembali di mana diaken Stefanus ya, diaken Stefanus itu harus membayar dengan nyawanya sendiri, karena diaken Stefanus itu dirajam dengan batu sampai mati. Kita bisa membayangkan kalau orang mati perlahan-lahan itu sangat menyakitkan. Dirajam dengan batu sampai mati. Apalagi disalib, itu lebih sakit. Kalau disuntik mati itu lebih cepat matinya. Tetapi kalau dirajam sampai batu itu dengan batu di perlahan-lahan mati, ya. Sangat sakit sekali dan sangat menderita untuk Stefanus. Tetapi Stefanus, kalau kita melihat, kalau kita baca lagi, Stefanus dihormati oleh Tuhan. Besar di mata Tuhan Stefanus, karena dia adalah orang yang pertama kali mati martir. Apa artinya mati martir? Artinya mati ya bersaksi demi nama Tuhan, dia mati martir. Sungguh adalah suatu kehormatan untuk anak-anak Tuhan kalau kita dapat meninggalkan dunia ini dengan kita berpegang teguh kepada Tuhan. Ya. Dan kalau kita melihat kembali, Stefanus sudah dibuktikan oleh waktu di mana dia setia sampai mati. Seperti yang kita sering dengar dari Pak Gembala mengatakan bahwa sebelum orang itu mati, kita nggak bisa bilang dia setia atau nggak setia. Sesudah mati kita baru tahu dia setia atau tidak setia. Nah, kalau kita melihat kembali selanjutnya, Kisah Rasul pasal 12 yang akan kita bahas kali ini. Kisah Rasul pasal 12 ayat yang pertama, saya akan membacakan untuk kita. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius, kita akan menemukan namanya Herodes. Dan di Kisah Para Rasul, Herodes yang mana yang kita lihat? Nah, Herodes itu adalah sebuah dinasti. Dinasti artinya misalnya di kayak nama gelar, kayak Firaun. Ya, itu nama gelar. Nah, Herodes yang pada zaman Tuhan Yesus itu bernama Herodes Agung. Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini ya, dia adalah yang membunuh bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan kalau kita mau lihat dalam kamus Alkitab, ada juga yang bernama Herodes Antipas. Siapakah Herodes Antipas? Herodes Antipas adalah putra dari Herodes Agung. Dialah yang membunuh Yohanes Pembaptis. Masih ingat dengan peristiwa Herodian di mana Yohanes Pembaptis menegur Herodes Antipas karena dia mengambil istri dari saudaranya. Dan Yohanes Pembaptis harus membayar dengan nyawanya, yaitu kepalanya dipenggal. Nah, inilah kalau kita mau melihat kisah-kisah dari para martir, sungguh hidup mereka sangat keras, sangat berjuang demi nama Tuhan. Dan kalau kita lihat kembali pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, di sini Herodes yang mana? Apakah Herodes Agung? Tentu bukan, karena dia sudah lama. Karena dia sudah digantikan oleh Herodes Antipas. Siapakah dia? Dia adalah Herodes Agripa yang pertama. Kenapa dia bisa bertindak seperti itu? Karena dia mengikuti para leluhurnya. Karena dia ikut lihat, wah, kakek saya membunuh bayi-bayi berusia 2 tahun ke bawah. Kita bisa bayangkan di Yerusalem ya, di Bethlehem itu bayi-bayi dibunuh yang berusia 2 tahun ke bawah. Saya nggak bisa bayangkan berapa puluh bahkan berapa ratus bayi yang dibunuh pada waktu itu. Dan Herodes yang tadi saya katakan Antipas, dia membunuh Yohanes Pembaptis. Sedangkan Yohanes Pembaptis ya itu adalah seorang nabi yang sangat terkenal pada zaman itu. Dia berani melakukan hal itu. Apalagi sekarang
Herodes Agripa I, yaitu merupakan cucu dari Herodes Agung, dia juga bertindak keras kepada orang-orang Kristen. Dan dikatakan di sini dia membunuh Yakobus. Yakobus adalah rasul yang pertama kali mati martir. Siapakah Yakobus? Yakobus adalah putra dari Zebedius, saudara kandung dari Yohanes. Ya. Nah, kalau kita membaca lagi dalam Kisah Rasul 12 pasal 2 dikatakan ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan jantung orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Jadi Herodes Agripa I itu, dia melihat ya orang-orang Yahudi yang pro kepada dia melihat sangat senang. Wah, mereka orang senang nih, berarti saya mau menangkap satu lagi nih, dikatakan. Dan dia menangkap Petrus yang merupakan kepala dari para rasul. Lalu Petrus ditangkap, dan karena pada waktu itu dikatakan hari raya roti tak beragi, yaitu hari raya Paskah. Karena orang-orang Yahudi di situ berkumpul karena mereka mentaati hukum Taurat. Dalam Ulangan 16 ada 3 hari raya yang harus diikuti oleh orang Yahudi pada usia 12 tahun ke atas, yaitu 3P. Perayaan Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berkumpul di Yerusalem. Dan Herodes Agripa yang pertama melihat bahwa mereka senang. Senang kenapa? Yakobus dibunuh dan dia mau bertindak lagi. Nah inilah ya, kalau orang ya jahat, dia akan semakin jahat kalau bukan Tuhan yang mencegah dia, ataupun kalau bukan Tuhan yang mengubah dia, maka hati orang itu manusia semakin jahat. Sekarang saja kalau kita melihat ya, di masa-masa pandemik ini begitu luar biasa kejahatan. Dan saya mendengar dan melihat di Instagram bahwa di Singkawang itu luar biasa kejahatannya, karena pekerjaan orang itu sudah tak ada. Nah, Agripa yang pertama dia melihat orang senang dengan kejahatannya, dia lanjutkan untuk menangkap Petrus. Dan Petrus pada waktu itu dijaga oleh 4 regu. Saya tidak pernah dengar ya orang dimasukkan ke dalam penjara dijaga oleh 4 regu penjaga. Dan masing-masing regu ada 4 orang. Nah paling tidak itu ada 16 orang yang menjaga Petrus. 1 orang saja dijaga oleh 16 orang, 4 regu berlapis-lapis. Ya. Kenapa Herodes Agripa melakukan hal itu? Karena dia mempunyai pengalaman. Kenapa? Pengalaman pada waktu dia menangkap rasul-rasul pada Kisah Rasul pasal 5. Bebas kan? Jadi dia merasa, wah ini saya akan menempatkan penjaga-penjaga yang lebih hebat lagi supaya tidak ada yang dapat membebaskan dia. Dia nggak tahu bahwa rasul-rasul itu pelayanannya disertai oleh Tuhan. Seberapa hebat manusia tak akan melampaui kuasa dari Tuhan. Seperti yang terjadi nanti kalau kita akan terus membaca bagaimana Petrus itu dilepaskan oleh malaikat Tuhan dari penjara yang dijaga oleh 4 regu, masing-masing regu 4 orang, jadi kurang lebih 16 orang. Saya rasa dia ini sangat spesial ya, Petrus ini, karena dijaga oleh 16 orang, diberikan penjagaan yang ketat. Nah, kalau kita melihat pada ayat yang kelima, Kisah Rasul pasal 12 ayat kelima, ini ada yang sangat baik untuk kita teladani. Apa? Kalau kita baca di sini, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini adalah suatu contoh yang baik untuk kita. Memang secara fisik, secara manusia, jemaat-jemaat Tuhan tak dapat membebaskan Petrus. Karena dijaga oleh 4 regu, dijaga oleh tentara-tentara dari Raja Herodes. Bagaimana orang-orang Kristen yang waktu itu memang enggak pandai memegang senjata membebaskan Petrus. Bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Yaitu berdoa. Berdoa adalah merupakan sumber kekuatan dari kita. Kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak mempunyai kekuatan untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Tapi ada uniknya di sini ya. Petrus didoakan oleh jemaat dari Allah, jemaat Tuhan.
Nah, ini contoh untuk kita. Pernahkah kita mendoakan sebagai jemaat? Pernah kita mendoakan gembala sidang kita? Pernahkah kita mendoakan para hamba Tuhan? Pernahkah kita mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini? Contoh yang baik untuk kita. Kalau belum pernah, mulai sekarang. Contoh dari jemaat pada waktu itu, mereka mendoakan Petrus. Petrus itu kepala rasul loh. Perlu didoakan, apalagi kami hamba-hamba Tuhan yang orang-orang biasa. Perlu kalian doakan juga, dan kami juga mendoakan kalian. Ini adalah namanya saling mendoakan, saling memberi kekuatan. Karena apa? Doa orang benar itu besar kuasanya. Dan Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai 10, terjadilah suatu mukjizat yang luar biasa, yaitu Petrus dilepaskan atau ditolong oleh satu malaikat Tuhan. Dan walaupun Petrus di dalam penjara yang begitu ketat, saya katakan tadi begitu ketat, ya, karena penjara ini boleh diibaratkan kalau di Indonesia itu seperti Nusa Kambangan, yang nggak mungkin orang bisa, kalau orang biasa nggak mungkin bisa lepas dari penjara Nusa Kambangan, karena dia suatu pulau. Kalau dia mau lepas dari itu, dia harus berenang ke tempat lain. Saya pernah mendengar bahwa Johnny Indo, ya, penjahat itu bisa lepas karena dia berjuang. Dan kalau kita mau gambarkan lagi penjara di luar negeri, itu seperti penjara Guantanamo di Kuba. Kalau kalian mau lebih detail lagi melihat penjara Guantanamo, kalian bisa search di internet. Itu begitu ketat penjaranya, ya, sehingga ya mungkin semut pun nggak bisa loloskan diri. Orang mengatakan seperti itu. Jadi Petrus itu dijaga dengan super ketat, tetapi kuasa Tuhan melebihi dari kuasa manusia. Petrus dapat lolos dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan mengirim satu malaikat untuk menolong Petrus sehingga pintu-pintu penjara terbuka dan Petrus lenggang kangkung saja lewat. Petrus mengira itu mimpi, tetapi pada saat Petrus berada di pintu gerbang yang paling luar dari penjara, dia baru sadar. Dia baru sadar bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa kepada Petrus. Nah, Kisah Rasul pasal 12 ayat ke-12, introduksi kita sebelum kita masuk kepada pelajaran rohani tentang Rode. Rasul Petrus berpikir sebentar. Tadi saya katakan dia adalah kepala dari para rasul. Dia berpikir sebentar. Saya yakin, ya, Petrus waktu itu bukan hanya berpikir, tetapi dia di dalam lubuk jantungnya dia berdoa. Dia berdoa minta hikmat dari Tuhan. Setelah saya lepas dari penjara, saya mau kemana? Dia berpikir dan dia berdoa. Karena pikiran manusia harus disertai dengan doa. Karena kekuatan Tuhan itu melebihi dari pikiran manusia. Sehingga dua-duanya jalan, dan akhirnya Petrus memutuskan sesuatu yang memang baik sekali. Terkadang kita memerlukan waktu kita untuk berpikir sebelum kita bertindak. Karena sesuatu yang tergesa-gesa memang tidak baik untuk kita bertindak. Ada sesuatu yang memang kita harus putuskan sekarang, tetapi ada sesuatu yang memang harus kita pikirkan dahulu baru kita bertindak. Kita perlu waktu untuk berpikir jernih. Karena apa? Karena karena tindakan tanpa pikiran akan membuat kita salah langkah dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita di kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kita berpikir atau berdoa dahulu, atau kita memerlukan waktu sejenak? Apa artinya kita tenang di hadapan Tuhan pada waktu pagi-pagi setelah kita bangun? Waktu subuh-subuh itu paling enak berdoa, ya, karena itu waktu masih sepi, masih lengang, jadi enak kita berdoa. Kita berkomunikasi sama Tuhan, kita masih belum pikirkan sesuatu hal-hal yang lain. Pernahkah kita bersaat teduh waktu kita bangun pagi? Atau kita sudah pikir, oh nanti saya mau buat apa, nanti saya mau buat apa? Jangan dulu. Pikirkan dulu. Berdoa dulu kepada Tuhan. Minta Tuhan membimbing kita dalam mengawali hari kita. Karena apa? Setiap langkah kita kalau dipimpin oleh Tuhan itu nggak salah. Tapi kalau langkah kita nggak dipimpin oleh Tuhan, kita akan menuju ke tempat yang salah dan tindakan yang salah. Karena kalau kita melihat Rasul Petrus, dia seorang rasul, kepala dari rasul, dia berbuat demikian. Apalagi kita,
kita ini siapa? Kita kalah dari Rasul Paulus. Dia aja saat teduh, dia berpikir sebenarnya kita harus lebih berpikir. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan pada kita untuk kita tidak bersandar kepada pikiran sendiri. Kita tidak bersandar kepada kemampuan kita, tapi kita bersandar kepada Tuhan. Jadi awali hari kita dengan bersaat teduh, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dan kita mempunyai kekuatan untuk mengawali hari kita pada hari itu. Nah, jadi oleh pimpinan Roh Kudus ya, Rasul Petrus dibawa atau dipimpin ke rumah Maria. Kalau kita baca ayat 12, setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus. Ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, kalau kita membaca dan kita mau berimajinasi, ya, di situ Maria mempunyai tempat yang besar untuk menampung orang untuk berdoa. Dan saya yakin Maria ini adalah bukan orang biasa. Dia orang yang kaya. Artinya kalau kita mempunyai rumah besar, mempunyai tempat yang kualitas yang memadai untuk orang-orang datang berdoa, kita undang jemaat untuk berdoa, kita undang hamba Tuhan kita untuk berdoa. Tapi ingat, Tuhan gak memandang rumah kamu besar apa kecil, tetapi Tuhan memandang apakah niat kita, apakah maksud kita untuk mengundang orang-orang berdoa. Dan kita lebih suka dengan persekutuan dengan orang-orang Kristen. Nah, itu yang Tuhan pandang. Tuhan gak pandang rumah kita besar kecil, tapi seberapa besar keinginan kamu untuk bersekutu dengan hamba Tuhan, bersekutu dengan orang-orang Kristen di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Maria mempunyai kemampuan dan Maria menggunakan ya kemampuan finansialnya untuk mengumpulkan orang-orang berdoa untuk keselamatan dari Petrus, dan kekuatan dari doa dijawab oleh Tuhan melalui Tuhan mengirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Nah, disitulah ada seorang hamba perempuan yang kemungkinan jarang sekali dikhotbahkan oleh pengkhotbah yang lain, tentang Rode. Rode, kalau kita melihat di sini, Rode adalah seorang budak perempuan dari Maria. Kalau kita mau membaca bahasa aslinya, dia adalah seorang budak dari Maria, doulos. Ya, artinya dia enggak punya hak apa-apa. Dia enggak bisa ngomong apa-apa terhadap majikannya. Majikannya mau suruh dia kawin dengan siapa, dia enggak berhak untuk nolak. Seperti Hagar, disuruh Sarai untuk menikahi Abraham supaya mempunyai keturunan, Hagar enggak bisa nolak apa-apa. Itu seorang budak, dia enggak punya hak apa-apa terhadap tuannya. Ya. Kalau kita mau lihat lagi arti dari nama Rode, itu artinya bunga mawar. Ya, bunga mawar ya. Dalam bahasa Inggrisnya rose. Nah, ada orang Indonesia menamakan anaknya Rosa ya. Kemungkinan, saya berpikir sendiri, kemungkinan dia mau menamakan anaknya Mawar, tetapi kayaknya bungkuk nama bunga, mungkin dia kasih nama Rosa. Jadi dihubungkan dengan nama Rose. Jadi artinya bunga mawar. Seperti itu menurut hemat saya. Nah, dan nama Rode hanya satu kali saja disebut dalam Alkitab. Satu kali. Biasanya nama perempuan tuh jarang disebut dalam nama Alkitab ya. Tetapi nama Rode disebut. Karena apa? Ada pelajaran rohani yang dapat kita pelajari dari Rode. Seorang budak perempuan yang hanya membuka pintu untuk Petrus, tetapi pelayanannya dicatat dalam Alkitab. Sepertinya simple buka pintu ya. Simple saja. Kenapa dicatat? Karena dia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya yakin dia percaya pada Tuhan Yesus? Karena nanti kalau kita baca kehidupan selanjutnya, kita akan tahu bahwa dia adalah orang percaya. Nah, jadi ini pelajaran pertama untuk kita pada hari ini, yaitu Rode sudah mempunyai majikan yang tepat pada ayat yang ke-13. Nah, tadi saya bilang seorang budak tak dapat memilih
kepada siapa dia mengabdi, majikan. Tetapi seorang budak dapat memilih kepada siapa dia beribadah, seperti Daniel. Walaupun dia mengabdi kepada raja, tetapi dia bisa mengabdi kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Jadi kita lihat setiap orang memang mempunyai pekerjaan masing-masing, bukan? Ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada yang sebagai karyawan, ada sebagai pegawai wira swasta, wira usaha sendiri. Apalagi orang Kristen, nggak boleh nggak kerja. Kalau orang Kristen nggak kerja nggak usah makan. Jadi nggak ada namanya orang Kristen itu malas. Ya, nggak boleh orang Kristen itu malas. Kalau nggak kerja ya nggak usah makan. Karena kita hidup di dunia, kita dilihat oleh orang Kristen nggak kerja. Firman Tuhan nggak pernah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang malas. Malahan firman Tuhan mengatakan kalau nggak kerja nggak makan. Nah jadi terkadang orang Kristen itu mempunyai atasan yang bukan orang Kristen. Apalagi sebagai penjual, sebagai salesman, sales girl ya. Saya pernah jadi salesman selama 6 tahun. Jadi saya paham betul ya. Bos saya itu suruh saya berbohong. Kamu bohong lah sama orang itu, enggak apa-apa, yang penting closing katanya. Closing, capai target kamu dapat uang banyak. Ya saya lakukan. Karena sepertinya bos saya tuh melegalkan kebohongan untuk mencapai suatu target. Dan ini bertentangan dengan hati saya. Saya bilang ini nggak bisa, ini kuat bohong nih salesman, sales girl nih. Kalau nggak bohong, nggak bisa. Nah ini yang dipakai oleh dunia, mencapai sesuatu dengan segala cara, bahkan kebohongan, penipuan itu dipakai dan dilegalkan oleh bos-bos kita yang bukan Kristen. Tetapi yang lebih mengasihankan lagi, ada yang bos Kristen, walaupun dia orang Kristen, dia menghalang-halangi anak buahnya untuk beribadah. Dia beribadah, tapi anak buahnya Kristen, dia nggak suruh ibadah. Ini serah kau lah, yang penting aku ibadah. Ini salah juga nih, nggak boleh. Justru jadi di batu sandungan yang bikin orang berdosa. Nah ini yang nggak boleh. Jadi akhir-akhir ini saya mempunyai seorang kenalan dan saya berbincang-bincang dengan dia orang Kristen dan keluarganya bukan Kristen, dan saya tanya, kenapa kamu bisa jadi orang Kristen? Apa jawabannya? Dia mengatakan kepada saya bahwa bosnya itu orang Kristen. Dan bosnya itu tiap minggu bawa dia ke gereja. Dan dia jadi orang Kristen. Nah ini contoh untuk kita nih. Kalau kita jadi bos, kalau ada untuk kalian-kalian ini yang sudah jadi bos, kalau kamu tahu anak buah kamu itu orang Kristen, jangan kamu halang-halangi dia beribadah. Jadi batu sandungan. Ya. Dan kalian-kalian juga yang muda, yang mau bekerja, tolong kalau pilih kerja jangan hari Minggu yang kerja. Karena hari Minggu itu hari Tuhan. Kau pilih kerja yang hari Minggu nggak kerja. Kamu lebih baik nggak kerja daripada kamu kerja hari Minggu, kamu nggak ibadah. Tuhan bisa tolong kamu. Kamu jangan takut, yang penting kamu setia. Kesaksian saya begini. Saya mempunyai seorang bibi yang di Singkawang, dia usaha buka toko. Ya. Dia bilang, "Oh, saya buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Saya hitung pemasukannya." Dia Minggu dia buka dan dia dengarkan firman Tuhan, dia bilang, "Oh, hari Minggu harus close." Dia close dan dia coba hitung pemasukannya pada hari Senin sampai hari Sabtu. Ternyata nggak jauh beda. Dia berani untuk bertindak seperti itu. Ini contoh, ini firman Tuhan. Karena saya pelajari dari sekolah Alkitab, bukan saya karang sendiri. Karena dikatakan bahwa apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apalagi kita orang Kristen yang kita tahu firman Tuhan. Rode sudah mempunyai majikan yang tepat. Karena Rode ikut dengan Maria, Maria itu orang saleh, dia membawa Rode percaya kepada Tuhan. Dan dia juga membawa Yohanes Markus yang anaknya, putranya, menjadi seorang yang dipakai oleh luar biasa oleh Tuhan, yang menulis Injil Markus. Ya, ini pelajaran untuk kita. Nah, Rode kamu kalau kita lihat ya, Rode dia begitu cepat dan tanggap mendengarkan orang buka pintu, ketok pintu.
Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Kalau kita sebagai bawahan dari seorang bos, kita tahu pekerjaan kita apa. Jadi kita jangan mau disuruh-suruh baru gerak. Enggak. Dalam bahasa Hakka itu cithunga. Kita bisa gerak sendiri. Oh, ini kewajiban saya bekerja. Kita bekerja tanpa harus disuruh. Rodet enggak disuruh, dia dengar orang khotbah itu dia pergi. Jadi kita orang Kristen ya yang menjadi bawahan, menjadi karyawan, lakukanlah kewajiban kita. Jangan mau disuruh-suruh baru kita jalan. Sepertinya kita mau tunjukkan kepada dia. Enggak. Kalau begini memang harus kita lakukan, kita lakukan. Kewajiban kita sebagai bawahan kita, sebagai karyawan. Ini diatur dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius. Diatur tentang bagaimana posisi majikan, posisi karyawan. Itu diatur loh sama firman Tuhan loh, bukan sembarangan. Ya, nah, dan kita juga harus tahu kita ini siapa. Kita ini adalah budak Kristus. Kita ini budak dari Yesus Kristus. Kita hanya ikut apa yang Yesus katakan. Kita ini budak yang tak berguna. Kita ikut apa yang Yesus katakan. Karena apa yang dikatakan itu yang kita kerjakan. Kita harus hidup seperti Yesus. Kita harus hidup untuk Dia dalam muka bumi ini. Nah, pelajaran yang kedua, yang pertama tadi dikatakan bahwa Rode sudah mempunyai majikan yang tepat. Sebagai majikan, sebagai bawahan, itu sudah diatur oleh firman Tuhan dalam 1 Timotius. Dan tadi saya sudah katakan sebagai atasan kita harus, kalau kita orang Kristen, kita harus berusaha membawa anak buah kita menjadi orang Kristen. Sebagai bawahan kita harus tahu apa kewajiban kita. Sebagai orang Kristen yang percaya, lakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang majikan kita katakan. Nah, yang kedua, Rode sudah senang duluan. Ayat 14 sampai ke 15. Tetapi ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak buka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Karena kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Kan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka itu malaikatnya. Nah, Rode sudah senang duluan. Ya, Alkitab ini adalah Alkitab yang paling jujur. Ya, orang betul ditulis, orang salahnya pun ditulis. Dia sudah senang duluan. Kenapa dia kenal dengan suara Petrus? Saya yakin dan percaya Petrus sering ke rumah Maria untuk mengadakan persekutuan. Karena kita dengar baru kita kenal, bukan? Kalau kita cuma dengar sekali suaranya, mungkin kita nggak kenal siapa suaranya. Saya semalam saya pakai masker, saya ke rumah satu orang ya, saya lupa siapa, dan saya ngomong, dia lihat saya, suaranya suara Rudi, tapi kok pakai masker, saya nggak kenal. Oh, dia kenal suara karena dia sering dengar suara saya. Nah, itulah Petrus ya sering bersekutu di rumah Maria dalam persoalan doa ataupun yang lain-lain, dan Rode dia ikut mendengarkan. Ya, oleh karena Rode ikut dengan majikan yang tepat, dia sering dengarkan suara Petrus dan dia mengenal suara Petrus. Dan sekarang kita memang nggak kenal dengan suara Tuhan seperti apa kan? Tuhan itu seperti apa sih suaranya? Kita nggak tahu kan? Bagaimana kita kenal dengan suara Tuhan? Kita sering rajin baca firman-Nya, kita tahu suara Tuhan. Kita sering berdoa, kita tahu suara Tuhan. Kita sering dengarkan khotbah yang dari gereja Alkitabiah, kita tahu suara Tuhan. Jadi saya ada kesaksian. Saya waktu itu hari Kamis saya ikut dengan virtual kebaktian doa di Kuala Lumpur. Jadi ada suatu kesaksian dari seorang saudari mengatakan begini. Jadi dia mempunyai seorang teman dan dia ajak temannya itu mengikuti sekolah online di FEBC
yang Pak Peter sekolah di situ dan juga hamba batuan yang lain sekolah di situ. Saya enggak. Dan dia ini dari gereja Anglikan. Gereja Anglikan, dan dia mempunyai abang, ya, abangnya itu adalah seorang pastor atau seorang gembala sidang dari gereja Anglikan. Dan dia ikut dengan FEBC online course. Dan dia juga ikut dengan juga sekolah Alkitab Anglikannya. Dan pada waktu itu membahas kitab yang sama. Dan dia mengatakan dia membandingkan bahwa ajaran firman Tuhan yang Alkitabiah itu benar-benar tidak melenceng. Dan dia kembali ke gerejanya, dia katakan kepada abangnya, kepada saudara-saudaranya, dia diusir dari rumah. Karena apa? Kebenaran diberikan kepadanya. Nah, inilah kita harus kenal dengan pengajaran yang betul, pengajaran yang tepat. Ya, kalau kita sudah terbiasa di gereja ini, kita masuk ke gereja karismatik, kita akan merasa gatal-gatal. Kita udah nggak tahan mau keluar. Saya pernah di Jakarta, saya masuk ke sebuah gereja yang bukan Alkitabiah sekali, dan saya rasanya kuping saya panas. Saya pengen keluar rasanya. Jadi kita harus tahu di manakah pengajaran yang tepat, pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mengenal suara Tuhan. Seperti Rode mengenal suara dari Rasul Petrus, karena dia sering mendengarkan firman Tuhan dari Petrus. Nah, manusia zaman sekarang ya lebih sering mendengarkan hal-hal duniawi, gosip-gosip, infotainment dibanding dengan firman Tuhan. Sehingga dia nggak tahu mana pengajaran yang betul, mana pengajaran yang salah. Di gereja manapun dia ikut. Dia bilang sama gereja semua, beda lah. Ya, berbeda pengajaran. Kita harus tahu mana yang benar-benar murni firman Tuhan diberitakan dan juga benar-benar yang melencengkan firman Tuhan gereja mana. Kita harus tahu. Nah, Tuhan Yesus ya pernah menegur Marta. Karena Marta tidak tahu mana yang utama dalam kehidupan dia. Seperti Rode, dia terlalu senang. Dia saking senangnya dia tidak buka pintu. Padahal justru seharusnya dia buka pintu gerbang untuk suruh Petrus masuk dulu kan. Tapi dia nggak. Dia senang, dia kembali ke orang-orang, dia kasih tahu, oh itu Petrus. Petrus ketok-ketok pintu. Saya rasa Petrus juga kesal ya. Kenapa ini lama-lama nih tidak buka pintu nih? Ada apa di dalamnya nih? Rode, karena dia saking senangnya. Nah, kadang-kadang inilah manusia ya. Manusia kadang-kadang saking senangnya dia lupa mana yang prioritas. Kan? Tuhan Yesus menegur Marta. Karena Marta dia sibuk ya, melayani tamu, dia sibuk sana sini, dia mungkin senang ada tamu datang, dia senang ada Tuhan Yesus datang, tapi dia lupa apa yang jadi prioritas dalam kehidupan dia. Maria enggak. Maria, kalau kita baca dalam Lukas 10:41, Tuhan Yesus menegur Marta karena Marta tidak dengarkan firman Tuhan, tetapi Maria duduk di kaki Yesus dengar baik-baik firman Tuhan. Inilah prioritas. Ya. Kalau di bank ada namanya prioritas. Kalau misalnya prioritas itu ya ada satu lorong memang untuk prioritas. Jadi nggak perlu antri-antri yang biasa-biasa. Jadi masuk langsung transaksi. Itu namanya prioritas kan? Yang sering ke bank saya tahu lah, mungkin dia tahu. Jadi ada satu lorong untuk prioritas, jadi langsung masuk langsung transaksi. Yang untuk yang lain-lain ngantri-ngantri karena dia bukan prioritas. Nah, inilah artinya prioritas yang diutamakan. Mana yang kamu utamakan sekarang? Rode sudah senang duluan. Ya, dia nggak tahu mana yang lebih penting. Nah, kembali lagi saya katakan Alkitab ini adalah buku yang paling jujur. Karena apa? Kesalahan ditulis, kebaikan yang benar ditulis. Tapi biografi sekarang beda ya. Biografi tentang misalnya satu tokoh misalnya. Dia tulis yang betul semua, yang benar-benar semua, yang hebat-hebat semua. Yang salah nggak tulis. Karena takut dia dikritik orang. Nah, kita juga harus melihat, harus hati-hati. Jangan kita melihat, oh ini orangnya bagus ya. Kita saking memuji dia, sehingga kita nggak tutup mata kesalahannya apa. Jadi sangat berbahaya kalau kita mengidolakan manusia, nggak boleh.
Kita harus lihat ya mana memang dia betul, tetapi ada sisi buruknya. Jangan semua tindakan dia betul semua. Karena kita lihat, oh ini baik nih, kita tutup sebelah mata. Enggak boleh. Ya. Jadi Rode di sini ditulis kesalahannya apa? Dia senang duluan. Dia lupa buka pintu, dia kembali ke saudara-saudaranya. Yang ketiga, Rode diragukan. Rode sudah diragukan. Ini hal yang biasa dalam kehidupan kita. Kalau orang yang lebih rendah memang kadang-kadang diragukan. Kamu siapa sih? Kamu sekolah kelas berapa sih? Kamu tamat SMA ya? Kamu tamat SMP ya? Saya lebih hebat loh. Saya S3. Uang saya lebih banyak. Saya punya relasi, orang-orang hebat semua. Kamu apa? Tukang sayur. Kamu apa? Jaga toko. Memang dunia memang seperti itu, tanpa dipungkiri ya. Dunia seperti itu, memandang rendah orang yang kelihatan rendah. Rode diragukan oleh orang-orang di situ. Dia bilang, "Kamu ngigau." Apa? Kamu ngigau. Masa ada Petrus? Tapi Rode karena dia yakin, karena dia kenal dengan suara Petrus, dia bilang, "Itu benar, itu Petrus. Saya nak ngigau." Nah, jadi terkadang ya, kadang-kadang kita ini sombong. Kita sombong karena kita merasa kita lebih tinggi daripada orang. Kita lebih pintar daripada orang. Kita lebih pantas daripada orang. Nah, ini sudah salah. Di saat kita merasa pantas, disitulah kamu tidak pantas. Di saat kamu merasa kamu hebat, disitulah kelemahan kamu. Di saat kamu merasa bahwa suami kamu hebat, si kamu hebat, disitulah kelemahan kamu. Kita harus jangan sombong jadi orang. Apa yang perlu kita sombongkan dalam dunia ini? Sementara. Harta kamu sementara. Kepintaran kamu sementara. Ada yang lebih pintar daripada kamu. Ada yang lebih hebat daripada kamu. Enggak ada yang perlu disombongkan. Jadi saya punya satu pengalaman. Ada istri saya mengatakan kepada saya, almarhumah mengatakan kepada saya begini. Pada waktu dia membawa abangnya, almarhum Penci, jadi ada satu dokter yang merasa dia hebat kan. Dia datang, dia bilang, "Ini sakit mah biasa, pulang katanya." Datanglah perawat. Biasa orang HK bilang begini, orang HK bilang, "Mantri jisen MC mantri kau kan." Ini orang HK bilang seperti itu kan. Jadi artinya dokter nggak perlu diajar sama-sama mantri. Tapi ini salah, ini perkataan yang salah, sombong artinya. Jadi karena dokter ini merasa, "Wih, sakit biasa, pulang katanya." Datanglah perawat, dia bilang, "Dokter, jangan suruh pulang dulu dokter. Lihat dulu ini hasil darahnya. Ininya tinggi loh." Dia baru, benar ya. Udah, cepat. Laksanakan hal yang harus dikerjakan. Nah, inilah terkadang kita nih kalau kita menjadi atasan, kalau kita melihat misalnya kita punya adik atau kita punya teman-teman yang memang agak pendidikan kita rendah, kita bilang, pendapat kamu tak bagus. Dengarkan aku loh, aku lebih pintar loh. Aku S3, kamu apa S-teler? Aku pengalaman aku lebih hebat. Aku bos. Aku enggak dengar. Dengar dulu pendapatnya. Kadang-kadang ya, sesuatu yang dari orang-orang biasa itu kadang-kadang polos, tapi betul juga kalau kita mau pikir. Jadi kita jangan tutup telinga, aku lebih hebat. Sehingga kita tak dengar dengan suara-suara orang yang lebih bawah daripada kita. Nah, ini salah. Ini namanya kiaungawa, sombong. Keangkuhan hidup. Berbahaya kalau kita sudah angkuh dalam hidup kita. Maka kita akan jatuh. Seperti Lucifer, dia angkuh. Seperti Hawa, Adam, dia angkuh. Dan dia jatuh. Berbahaya. Nah, inilah Rode diragukan. Ya, sehingga tetapi Rode dia berteguh. Dia mengatakan, "Itu benar loh, itu Petrus." Dan karena keteguhan dari pendirian pendirian dari Rode, sehingga membawa berkat untuk banyak orang. Apa berkatnya? Kalau kita baca dari ayat ke-16, ayat ke-17, tetapi Petrus dia sudah masuk, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, dan lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Karena keteguhan dari Rode, bahwa dia tahu itu Petrus, dan sehingga Petrus dapat masuk ke rumah Maria, dan Petrus membagikan
pengalamannya bersama Tuhan dan menguatkan lubuk jantung dari orang-orang di situ. Rode, orang yang mungkin gak dipandang. Rode mungkin seorang budak perempuan yang dipandang sebelah mata, tetapi karena keteguhan Rode dapat menguatkan iman dari orang-orang yang ada di rumah Maria, orang-orang yang ada di rumah majikannya. Karena Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menolong dia keluar dari penjara. Dan itu saya yakin akan menguatkan iman-iman dari saudara-saudara mereka yang berdoa untuk Petrus. Karena doanya dijawab. Betapa terjadi kegembiraan yang begitu luar biasa di rumah Maria. Saya yakin dan percaya bahwa terjadi kegembiraan yang luar biasa dari rumah Maria. Karena doa mereka dijawab oleh Tuhan dan Petrus bebas dari penjara. Nah, inilah Rode. Seorang budak perempuan yang memang kecil di mata manusia, tetapi berharga di mata Tuhan. Terkadang kita maunya pekerjaan yang besar-besar, yang kecil-kecil kita nggak mau. Nggak dipandang bos, nggak dipandang majikan, enggak. Setia dulu dalam pekerjaan kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau baca kembali, katanya beritakanlah hal ini kepada Yakobus, saudara-saudara kita. Lalu ia keluar ke tempat lain. Ini Yakobus yang mana nih? Yakobus di ayat pertama sudah dibunuh. Yakobus saudara tiri Yesus yang adalah bishop di Yerusalem. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita harus hati-hati, kita harus teliti. Ini Yakobus sudah dibunuh, kok tiba-tiba ada Yakobus? Ini Yakobus yang beda. Ya, jadi kita harus teliti. Kalau kita memang nggak ngerti, tanya pada hamba Tuhan yang mungkin lebih mengerti daripada kita. Dan dia akan menjelaskan kepada kita sehingga kita tahu, oh mana pengajaran yang betul, mana pengajaran yang salah. Seperti Rode mengenal suara Petrus, dan kita harus tahu juga mengenal dengan pengajaran yang betul dari gereja. Nah, untuk penutup, mari kita membaca dari Matius pasal 25 ayat 23. Mari kita buka Matius 25:23. Matius 25:23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Hari ini kita belajar tentang seorang hamba perempuan, yaitu Rode. Yang pertama, Rode sudah mempunyai majikan yang tepat, sehingga dia dapat percaya pada Tuhan Yesus. Melalui majikannya, dia percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, Rode sudah senang duluan. Nah, ini kesalahan dari Rode. Ya, dia senang duluan, dia lupa dengan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, Rode sudah diragukan oleh teman-temannya karena dia adalah seorang budak. Mungkin dia malahan orang-orang bilang kamu ngigau. Ya, kalau orang bilang kamu ngigau itu berarti kita nih dianggap seperti kamu nih ngomong kosong ya gitu. Ngigau. Jadi kita sudah belajar dari hamba perempuan, walaupun kecil di mata manusia tetapi berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar tentang seorang budak, bahkan seorang budak perempuan, yang nama perempuan memang jarang disebut di Alkitab, tetapi disebut dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 13. Yaitu kami belajar dari teladan dari Rode. Rode, dia sudah mempunyai majikan yang tepat. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, sehingga kami dapat dekat dengan orang-orang yang takut kepada Engkau, sehingga dengan kehidupan mereka, orang-orang yang takut kepada Engkau, kami dapat mempunyai kebangunan rohani yang baik dan percaya kepada Yesus dan kuat di dalam Yesus. Kami juga belajar bagaimana Rode sudah mempunyai kesalahan, dia senang duluan. Ya Tuhan, ajar kami hikmat, kami dapat memilih mana yang lebih tepat, mana yang lebih terdesak atau yang lebih harus kami prioritaskan dalam kehidupan kami. Dan yang ketiga,
Rhodes sudah diragukan. Tetapi walaupun Rhodes diragukan, tapi dia terus tetap teguh kepada apa yang dia yakini. Ya Tuhan, berikanlah kami jatuh yang setia, yang baik, sehingga pada Yesus datang kedua kali kami disebut hamba yang setia dan jujur. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Pujian kita yang terakhir adalah dari nomor 261, Gunung Batu Perlindungan. Pujian yang terakhir 261 kita nyanyikan bersama-sama. Setelah itu kita akan tutup kebaktian kita dalam doa. 261, Gunung Batu Perlindungan. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami mengucap terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan di dalam kebaktian umum. Ya Bapa, kami telah memuji Engkau, kami telah membawa persembahan, kami sudah menghafal firman-Mu, kami juga sudah berdoa, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Engkau memakai setiap orang percaya, baik yang besar maupun yang kecil, baik sebagai seorang budak, seorang gadis yang masih kecil, dan juga Petrus, gembala sidang yang sudah berpengalaman. Semuanya ya Bapa, Engkau ingin memakai kami. Ya Bapa, kami yang pada pagi hari ini sudah datang di ruang kebaktian, kami ada yang masih remaja, masih remaji, pemuda-pemudi, bahkan juga ibu rumah tangga, dan juga kepala-kepala keluarga, dan juga bahkan pelayan-pelayan-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa mau memakai kami. Yang paling penting ya Bapa, kami mau setia di hadapan Engkau, melakukan tugas-tugas kami, dan senantiasa peka akan pimpinan-Mu. Dan kami percaya seperti Engkau telah memimpin Petrus, Engkau juga tetap menjaga kami. Kiranya ya Bapa, Engkau pakai kami yang akan pulang ke rumah kami masing-masing, supaya kami dapat melakukan fungsi-fungsi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ya Bapa, kami mau Engkau memberikan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas baik
di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada, bahkan tugas-tugas pelayanan Engkau berikan kepada kami dan dapat kami lakukan untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan jadikanlah kami ya Bapa sebagai saksi Tuhan Yesus di keluarga kami, agar seluruh famili kami yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus, karena kami mau membuka mulut kami bersaksi tentang Tuhan Yesus, dan mereka juga bisa melihat hidup kami yang sudah diubah oleh Engkau melalui Roh Kudus dan firman-Mu menjadi orang yang dapat bersaksi untuk Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami percaya Engkau akan menjaga kami supaya kami jangan tersandung oleh nafsu diri kami. Kami juga tidak tersandung oleh dunia, bahkan godaan iblis. Tetapi Engkau akan menuntun kami, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kami dapat memperoleh tubuh yang mulia seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, sehingga ya Bapa, kami dapat selama-lamanya memuji dan meninggikan nama-Mu. Demikianlah ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia